Di Perjanjian Lama, dalam masa kepemimpinan Musa dan para hakim Israel lain, Bait Suci atau Tabernakel adalah merupakan pusat dari segala aktivitas dan kehidupan dari seluruh bangsa. Apapun jenis perayaan atau hari raya yang diwajibkan bagi seluruh Israel, maka seluruh bangsa segera menyingkirkan aktivitas sehari-hari mereka dan menyatu dengan kegiatan perayaan di Bait Suci. Sementara itu, setiap harinya adalah merupakan tugas dari para imam untuk masuk ke dalam ruang kudus dan mengganti roti, mengisi minyak dari kaki dian, dan membakar ukupan. Di Perjanjian Baru ini, Petrus menegaskan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Pada dasarnya, kita adalah para imam yang berkerajaan, hidup dalam kerajaannya. Di Perjanjian Baru ini, pola gereja atau tabernakel sudah berubah. Tidak ada lagi halaman. Bahkan tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus juga sudah dirobek oleh Tuhan sendiri. Ibrani 9 ayat 1-4, Markus 15 ayat 37-39. Itu sebabnya, sebagai para imam, adalah sebuah keharusan untuk kita menjalankan tugas ini. 1. Memastikan selalu ada firman dalam hidup kita. Salah satu tugas rutin dari para imam adalah mengganti roti sajian yang ada di ruang kudus dari Bait Suci. Roti yang dimaksud berbicara tentang keberadaan dari firman-Nya dalam hidup kita. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Yohanes pasal 6 ayat 33, ayat 35, ayat 48, dan ayat 51. Adalah merupakan tugas atau kewajiban kita untuk selalu melayani Dia dengan cara berlama-lama dalam hadirat-Nya, hingga Dia memberikan firman-Nya kepada kita. Dengan datangnya suara Tuhan dalam hidup kita, dan kita menyimpan, menghidupi firman tersebut, maka sesungguhnya kita justru sedang mengerjakan tugas keimamatan kita sebagai orang percaya. Tanpa adanya firman dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang melanggar tugas keimamatan tersebut. Yang kedua, memastikan selalu alami adanya pekerjaan roh yang memenuhi kita dengan keilahiannya. Adalah merupakan tugas rutin dari para imam Perjanjian Lama untuk mengisi kembali kaki dian dengan minyak baru, sekaligus membersihkan sumbu-sumbunya sehingga api di kaki dian tersebut selalu menyala secara penuh. Di Perjanjian Baru ini, sebagai para imam di hadapan hadirat Tuhan, adalah merupakan kewajiban kita untuk memastikan selalu adanya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Selalu mendisiplin pikiran untuk memikirkan hal-hal yang dari roh, mengkondisikan diri untuk selalu merasakan dinamika dan gelora pekerjaan roh adalah merupakan tugas rutin yang harus kita lakukan dalam menjalankan tugas keimamatan di Perjanjian Baru ini. Tidak boleh ada alasan apapun untuk kita tidak menjalankan tugas keimamatan ini. Kita adalah para imam yang hidup di dalam kerajaan-Nya. Yang ketiga, memastikan selalu ada penyembahan dan doa-doa yang terus mengalir dari dalam batin kita. Saat imam-imam bertugas di Bait Suci, selain mengganti roti sajian, mengisi minyak dari kaki dian, mereka juga harus menaruh racikan kemenyan di mezbah dupa. Mezbah dupa selalu berbicara tentang doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan kita berfokus mengerjakan dua tugas keimamatan di atas, secara otomatis dari dalam batin kita akan selalu mengalir aliran penyembahan dan doa-doa kepada Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang percaya mengkondisikan untuk selalu mengalirnya aliran doa dan penyembahan dari dalam batin kita. Alasan mengapa ada banyak orang percaya terus alami kesulitan untuk berdoa dan menyembah adalah karena tidak adanya pekerjaan firman dan roh dalam hidup mereka. Selama kita berfokus untuk mengkondisikan diri, mengejar realita Tuhan dengan mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan,
otomatis kita akan terkondisikan untuk hidup sebagai seorang pendoa dan penyembah. Lakukanlah tugas keimamatanmu di hadapan hadirat Tuhan, dan berfungsilah menjadi baitnya di bumi ini dalam kehidupan sehari-harimu. Amin.